Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya, masih dengan baju yang sama. Des, saya juga teringat nih satu case nih teman-teman. Di mana saat itu teman-teman ada juga member dari grup anxiety disorder, ya teman-teman yang ada di komunitas teman anxiety, dia sharing sama saya, bang, pak gitu. Kenapa ya? Saya serasa kayak horor banget. Horor seperti apa? Saya bilang. Beliau mengatakan, wah, serasa saya tuh kayak ada yang manggil. Terus saya ngerasa panggilan itu yang dari orang-orang yang sudah pergi. Wah, saya bilang, gimana ceritanya? Saya bilang gitu kan. Tapi teman-teman, dia tetap meyakinkan pada saya, tidak pak, benar-benar sekali. Terus apa yang kamu rasakan sehingga saya makin dalam takut akan kematiannya pak? Orang-orang yang sudah pergi memanggil saya, suaranya terdengar sama saya pak. Terus begitu, saya bilang iya. Jadi apa kamu saud? Saya ketakutan pak. Lama kelamaan apa yang kamu rasakan? Saya bilang. Dan saya ngerasa tuh suara malaikat mencabut nyawa pak, memanggil-manggil. Lah saya bilang teman-teman, ya nggak apa-apa kalau yang malaikat pencabut nyawa memang sudah kamu bisa dengar, berarti kamu hebat. Tidak pak, tapi saya sangat ketakutan begini, tolong bantu saya pak, bagaimana caranya gitu. Ya saya jelaskan tentang apa itu rasa ketakutan kematian dan lain-lain teman-teman. Tapi case di sini saya ingin ngebahas teman-teman. Ada saya baca di satu buku teman-teman ya. Saya ternyata menemukan ada kata-kata di situ adalah pareidolia auditori. Yang dimana auditori itu adalah berkaitan dengan pendengaran. Itu pareidolia itu adalah kecenderungan otak melihat dan mendengar pola yang sebenarnya tidak ada. Paham nggak maksudnya? Jadi pareidolia auditori ini ya teman-teman, otak kita itu melihat, itu mendengar pada yang memang sebenarnya tidak ada. Karena apa? Auditori menggunakan pendengaran. Auditori itu telinga teman-teman ya. Jadi di sini ada juga kaitannya dengan yang namanya NLP teman-teman. Jadi bagaimana auditori pareidolia itu bekerja teman-teman, bisa terjadi. Biasanya teman-teman, ini yang sering kita dengar itu adalah berasal dari suara-suara, contohnya kipas angin, suara mesin, suara air, terus gitu white noise. Tahu ya white noise apa ya teman-teman? Terus radio yang tidak jelas, dan lebih seringnya adalah suara angin yang berhembus. Bahkan teman-teman sendiri pernah nggak ngerasa ketika teman-teman kayak yang mana aku bunyi nih, ketika dicek kok nggak ada pesan. Nah itu juga teman-teman, itu auditory pareidolia teman-teman ya, pareidolia auditori lebih tepatnya. Nah contoh sederhananya begini teman-teman, misalnya teman-teman mendengar suara kipas, kan suara AC juga hidup ya teman-teman, suara kipas, suara AC. Suara AC ini sampai ke telinga kamu seperti ada yang berbicara. Sebenarnya nggak ada yang bicara, tetapi karena begitu cemasnya kalian, sarafnya tegang, jadi seperti ada yang bicara teman-teman. Maaf sebenarnya saya bukan mengetahui teman-teman, bukan mentertawai, tapi karena ini juga pernah dialami beberapa orang, saya juga pernah mendengarkan hal-hal seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalian jangan khawatir, itu yang disebut namanya pareidolia auditori. Kalian tidak seperti sedang mau dijemput atau ada orang yang manggil-manggil kalian. Contohnya juga seperti suara hujan yang lebat, jurr gitu. Dalam rintikan hujan yang lebat, ada beberapa noise yang memang white noise yang kecil banget. Nah, di situ seperti ada bisikan, berubah seperti suara. Karena begitu stresnya kalian, begitu cemasnya kalian teman-teman. Jadi white noise itu seperti ini teman ya, terasa seperti ada suara orang, padahal bukan. Itu kalian aja merasa-rasa teman-teman sekalian. Nah banyak sekali bagian-bagian dari pareidolia saya jadi susah, pareidolia auditori teman-teman ya. Ada auditori kompleks, temporal lobes gitu. Jadi teman-teman, deh, jangan khawatir teman-teman, nggak ada yang bisikin ke kalian, nggak ada yang manggil kalian, itu perasaan kalian. Nah mungkin banyak yang berpikir apakah ini bahaya, ya kah? Betul nggak teman-teman? Coba
Kalian mau nanya di komen aja di bawah ya, komen. Ini bahaya nggak? Ini bagaimana? Anunya bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Ya. Tapi clue dari saya teman-teman, biasanya ini terjadi kepada orang-orang yang sangat lelah, kondisi kamu sangat lelah, sangat stres, atau kamu sedang fokus mendengarkan sesuatu. Kamu terlalu fokus dalam mendengar sesuatu. Jadi otak di situ sensitifnya tinggi. Apalagi saat kalian mengalami anxiety disorder. Kalian boleh baca beberapa buku teman-teman. Nah, ini berbeda dengan halusinasi ya. Berbeda dengan halusinasi. Ya. Pada dunia auditori ini berbeda dengan halusinasi teman-teman. Jadi jangan sama-samakan teman-teman. Nah, kalian mau ngebahas apa lagi? Komen. Nah, terus teman-teman juga mau tahu bagaimana caranya supaya tidak seperti itu lagi. Yuk, kita belajar bersama teman-teman. Oke?